bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Apabila kalian diberikan sebuah resep makanan, tujuan dari resep makanan itu kalian misalnya di rumah untuk membuat mandai berbahan dasar cempedak. Kalau bisa nggak langsung mengolah tanpa ada tutorial, tanpa ada gambar atau langkah-langkahnya, bisa nggak? Nggak. Berarti harus bisa melihat paling tidak video ya, video. Katakan lagi kalau Goldie dihadapkan membuat mandai itu bagaimana kalau Goldie misalnya ada bahan, ada kemudian langkah-langkahnya. Apakah Goldie harus melihat menggunakan gambar atau video atau bisa langsung dengan membaca tadi? Ya, langsung olah ya. Kemudian dicatat ya, kulit cempedak itu yang pertama kita pilih cempedak yang matang. Yang apa? Yang matang ya. Kemudian isinya dikeluarkan. Terus diapakan kulitnya? Kulit luarnya dikupas. Kemudian ya, bisa kulit manda itu bisa langsung dikonsumsi, digoreng, setelah dikupas bisa kita fermentasi. Bagaimana cara fermentasinya, yang tahu? Ditaruh di dalam ya, ditaruh di dalam toples, dikasih air, dikasih sampai ibu suruh membuat tugas seperti itu, tentunya kalian mungkin harus melihat tutorial. Tapi kalau kami bisa langsung membuat hanya dengan penjelasan ibu ya. Siapa? Lancang depan, gerak. Tegak. Sekarang periksa kukunya. Silakan cuci tangan dulu. Tinggi kami dia. Tinggi kan. Coba lihat ya kayak buat. Kabar hari ini? Baik. Semua siap belajar? Siap. Semua sehat? Sehat. Semua sudah belajar? Sudah. Makanannya yang sudah belajar? Oke, jempol ya. Sekarang sebelum belajar kita tunggu. Sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Pati.
kami semangat belajar. Terus? 4. Kami meningkatkan disiplin. 5. 5. Kami selalu menjaga ketertiban. Sekarang keyakinan kelas. Semua? Keyakinan kelas 5A. 1. Bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. 2. Bersikap jujur. 3. Bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. 4. Berkata sopan dan menghormati guru. 5. Saling tolong-menolong. 6. Hidup rukun sesama teman. Itulah kesepakatan dari keyakinan. Nah, anak-anak ibu sekarang sebelum belajar, periksa kerapian kalian. Apakah sudah rapi? Sekarang meja kursi kalian diperiksa, sudah rapikan mejaku? Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Silakan buka bukunya. Ibu kasih waktu. Buka bukunya di halaman 6 ya, sampai dengan 10. Sekarang ibu beri waktu 10 menit untuk literasi. Silakan membaca. Sebelum belajar, ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian selama 2 menit untuk berbincang-bincang sebelum kita memulai pembelajaran. Silahkan semuanya. Silahkan berbicara dulu sesama temannya. Ngobrol dulu sebelum kita siap belajar ya. Kita masuk di pembelajaran IPA hari ini tentang masuk di tema 3 makanan sehat. Subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah sekarang anak-anak ibu, kita hari ini akan mempelajari tentang makanan sehat ya. Pentingkah makanan sehat? Makanan sehat itu makanan yang bagaimana? Empat sehat, 5 sempurna. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama? Nanti susu. Ya, benar. Nasi. Yang kedua? Lauk pauk. Yang ketiga? Sayur-sayuran. Yang keempat? Yang kelima? Susu. Nah sekarang apa yang pernahnya adalah susu. Nah anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan video yang disajikan, murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada hewan sapi dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, murid dapat menyajikan diagram organ pencernaan pada hewan sapi dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan video, murid dapat membuat poster tentang organ pencernaan pada hewan sapi dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pemantik. Yang pertama, apa minuman kesukaan kalian? Susu. Air putih. Semoga. Mahia sama minum dulu. Kalian susu? Oke. Susu itu adalah pelengkap dari 4
sudah canggih. Nah, ini keberapa? Susu ya? Susu. Terbuat dari apa susu ini bahannya? Susu dari siapa? Sapi. Sapi tadi konsumsi apa? Rumput dicerna ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, kita akan menyaksikan video pembelajaran dulu ya. Tapi sebelum itu, organ pencernaan hewan sapi. Makanannya apa? Rumput. Coba Bagi bacakan. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ya, Lidah. sekarang lanjut, Nisa, maju baca tentang lidah sapi. Nah, ini organ pencernaan. Maju ke depan. Boleh? Biar dekat. Lidah sapi berguna untuk menggenggam rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Oke, Cantika. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus kepada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, ini adalah proses dari cara hewan sapi tadi mencerna rumput. Nah, makanan rumput tadi masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, saliva itu berfungsi. Kalau gigi tersusun dari apa? Gigi seri. Kalau lidah untuk merembut rumput, dan saliva merupakan cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus sapi. Nah, sekarang gambar berikut. Ini adalah organ pencernaan sapi. Ada perut besar. Perut besar dinamakan apa? Rumen. Kalau obor masuk, Perut nasal. retikulum. Perut kita. Oh, masuk. Perut kita. Yang kalian sebutkan tadi adalah bagian dari lambung. Sapi. Lambung Sapi. organ pencernaan sapi. Nah, ini dia rumen. Rumen berwarna apa? Oranye. Ya. Obor masuk, Berwarna merah. obor masuk, Kuning. retikulum. Pink. Ini adalah bagian dari lambung. Sapi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan stick note. Siapa yang bisa menempelkan bagian lambung sapi yang pertama? Bisa menempelkan rumen? Ya, tuliskan warna pink rumen. Tuliskan rumen dulu. Rumen. Ya, tempelkan rumen. Mana rumen? Rumen. Oh, iya. Udah kan? Oke, tepuk tangannya.
Nah, selanjutnya ini ada gambar hewan sapi. Ya. Ibu, untuk istilahnya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan sapi. Hewan apa tadi? Sapi. Adalah hewan ruminansia. Berikut video pembelajaran. Dalam 2 langkah, Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, lumen, retikulum, omasum, anomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air minum. Makanan yang masih kasar dikeluarkan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang dikeluarkan dan masih Anak-anak Ibu, tadi sudah mengamati video pembelajaran yang Ibu tayangkan? Sudah? Ya, video pembelajaran tersebut yaitu tentang pencernaan hewan sapi. Pencernaan hewan sapi ada apa saja tadi? Ya, mekanisme pencernaan makanan pada hewan sapi. Silakan baca bukunya masing-masing. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Ya, ada yang namanya mulut. Ada yang namanya gigi. Setelah gigi apa? Lidah. Dan saliva. Ya, kemudian lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, benar tidak? Ukurannya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar.
lebih besar lambung sapi. Nah sekarang tadi coba kalian amati pada gambar. Itu adalah bagian-bagian dari lambung sapi. Ada apa saja? Rumen, abomasum, dan retikulum. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Untuk lebih jelasnya sekarang, Ibu bagi kalian dalam satu kelompok 4 orang. Silakan membantu kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja murid pada pembelajaran IPA. Kalian di sini menyajikan diagram tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan sapi. Sekarang silakan tuliskan. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompok. Satu orang yang tulis. Nah, nama kelompok kalian. Kalau ada yang kesulitan, ada yang bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, terserah nama kelompoknya, kelompok buah-buahan saja. Ya, silakan tulis di bawah. Beri waktu 15 menit ya. Kalau teks di bawah ini, lihat pada gambarnya, lihat pada SKS-nya, bacalah teks di bawah ini. Buatlah diagram tentang organ pencernaan hewan sapi. Buatlah organ pencernaan hewan sapi. Nah, di sini LPD-nya rumput dikunyah di mana? Di dalam mulut sapi. Diteruskan melewati rumen. Nah, kalian tuliskan apa yang terjadi di rumen. Nah, sambil kalian baca teks bacaan yang ada pada buku. Bekerja dalam kelompok, kalian menuliskan diagram ya proses yang terjadi pada lambung sapi, mulai dari rumen, abomasum, omasum, dan retikulum. Nah, silakan bekerja dalam kelompok, tulis namanya, nama kelompok. Diagram organ pencernaan hewan sapi, bagian dari lambung sapi. Silakan. Ini diisi proses terjadinya. Ya, ini diagram, langsung tulis di sini. Berkelompok ya. Ya, angkat tangan kelompok Aira. Ada yang ditanyakan? Ya, pertanyaannya apa Aira? Ya, kamu membuat diagram organ pencernaan hewan sapi. Nah, menuliskan bagian-bagian lambung sapi. Tadi sudah dijelaskan, ada rumen, ada retikulum, ada abomasum dan omasum ya, abomasum dan omasum. Nah, rumput dikunyah di dalam mulut sapi tadi. Kemudian masuk ke rumen. Nah, proses apa yang terjadi di rumen? Ya. Anak-anak Ibu sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang duluan presentasi yang ke tangan? Oke, siapa yang membacakan presentasinya? Ya, silakan Goldi berdiri, bacakan hasil diskusinya. Nanti Ibu tanya kelompok lain ya. Rumput dikunyah di mulut, lalu ke rumen. Proses yang terjadi di rumen adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu ke retikulum. Proses yang terjadi di retikulum adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Lalu ke omasum.
Proses yang terjadi, makanan dicerna dengan masuk. Oke. Tepuk tangan untuk temannya dari kelompok 1. Kelompok apa ini tadi? Kelompok Durian. Nah, kelompok Durian sudah mempresentasikan. Apakah ada perbedaan pendapat dari apa yang dibacakan oleh salah satu temannya tadi, kelompok temannya? Ada yang berbeda? Ada? Ya, coba Ira silakan berdiri. Di bagian mana yang beda? Apakah di rumen? Apakah di retikulum atau mulut yang berbeda? Di rumen ya. Kalau punya Goldi tadi, di rumen itu tadi terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Kalau kelompok Aira, Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. ya terus sampai situ. Iya, jawaban dari Aira dan Goldi itu hampir sama. Makanan dicerna, Hingga menjadi bubur. ya, hingga menjadi bubur. Gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Iya, dan kelanjutannya tempat terjadinya pencernaan tadi dibantu dengan bantuan mikroba. Nah, apa yang dijawab Aira tadi digabungkan dengan jawaban Goldi tadi jadi satu kesatuan. Tepuk tangan untuk semuanya. Simpulkan ya. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Akhirnya apa yang terjadi di retikulum? Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Apa yang terjadi di omasum ini dia? Omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Oke, benar? Benar. Makanan dicerna dengan enzim pencernaan. Nah, sekarang anak-anak ibu, karena kita sudah mempelajari tentang bagian dan fungsi dari lambung sapi, organ pencernaan lambung sapi, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kita akan membuat poster tentang pencernaan lambung sapi. Organ pencernaan hewan ruminansia yaitu sapi, yaitu organ pencernaan bagian-bagian lambung sapi. Sekarang kembalikan ya. Oke, sekarang kita akan membuat poster tentang organ pencernaan hewan sapi. Senang? Kalian bawa warna? Nanti tuliskan nama kalian, kemudian silakan bekerja masing-masing, tapi masih dalam kelompok. Oke. Tulis nama ya. Nah, kita membuat poster. Kasih Bu. Tulis namanya. Ya, semua bekerja ya, membuat poster. Ini satu. Ya, tulis namanya. Namanya tulis namanya dulu. Mana pekerjaannya? Oke, bagus-bagus semua ya. Oke. Posternya bagus. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ini punya siapa? Ardi ya. Oke. Kita akan membagikan soal evaluasi. Ibu beri waktu nanti 10 menit untuk kalian menjawab soal evaluasi.
Ibu bagikan soal evaluasinya. Nanti kita bahas bersama. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ini soal evaluasinya. Tuliskan namanya. Lihat, baca soal evaluasinya. Sambil amati gambar dan buku, boleh sambil baca bukunya. Kalau ada kesulitan nanti Ibu bantu ya. Ada yang bertanya? Ya. Ya, kerjakan saja. Soal evaluasinya ada kesulitan? Mudah? Nah, karena tadi sudah pelajari ya. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita akan bahas bersama. Siapa yang mau jawab soal nomor 1? Aku. Ya. Siapa? Raul dulu. Bacakan soalnya. Bagaimana lambung sapi masuk ditunjuk oleh nomor B2? Nomor B2 benar? Benar. Tepuk tangan untuk Raul. Tepuk tangannya. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Siapa? Aku, Bu. Ya. Nomor 2 baca. Sistem pencernaan pada sapi ada tempat di mana terjadinya makanan dicerna dengan bantuan mikrobo atau sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk. Bagian dari lambung sapi tersebut adalah rumen. Benar, Rumen? Benar. Benar. Tepuk tangannya. Sekarang nomor 3. Goldi. Bagian lambung sapi yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah D. Perut masam. Perut masam benar? Benar? Benar. Benar? Tepuk tangannya. Sekarang kelompok sebelah nomor 4. Ya, siapa di sini? Nomor 4 India. Sudah nomor 4? Ayo Cantika, Cika. Yang termasuk dalam hewan ruminansia adalah A. Lihat, perhatikan gambarnya. Yang termasuk hewan ruminansia ada gambar A. Gambar A itu nomor 1. Gambar apa itu? Gambar apa nomor 1? Rusa. Nomor 2? Benar, rusa dan kerbau. Kalau kucing dan anjing tidak termasuk hewan ruminansia. Oke, tepuk tangan untuk Cika. Soal yang terakhir. Ya, Nisa. Sekarang kumpulkan hasil pekerjaan soal evaluasinya. Kumpul ke Ibu. Kumpul ke Ibu. Mantap, men. Mantap, men. Mantap, men. Mantap, men. Silahkan kembali ke kursi masing-masing. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Sekarang Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian menyukai gaya belajar seperti ini? Kita ketemu lagi besok. Baik, untuk menutup pembelajaran, silakan salah satu pemimpin penutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami mau pulang. Lindungi kami di jalan. Terima kasih Tuhan
Nama saya Goldie kelas 5A. Hari ini kami belajar dengan gaya yang kami sukai. Kami mengamati gambar, mengamati video pembelajaran, presentasi, membuat poster organ sapi. Pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Terima kasih Bu Yeni. Nama saya Edi Kusnatuni, SPDI, rekan kerja dari Ibu Yeni Kusnawati SPD. Selamat untuk Ibu Yeni Kusnawati SPD telah melaksanakan implementasi pembelajaran pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Yeni Kusnawati SPD. Saya lihat sangat berdampak positif bagi siswa dan sekolah yang belajar siswa dan akan aksi nyata yang diterapkan oleh Ibu Yeni Kusnawati SPD jadi inspirasi bagi saya dan juga rekan-rekanku lainnya. Sukses selalu Ibu Yeni Kusnawati SPD. Semangat! Bulatkan tekad, kuatkan hati.